Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Chandra. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBYJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan jawaban tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, mari kita langsung ke video pembahasannya. Baik, berikut saya akan mempresentasikan mengenai program yang telah saya buat. Sebelumnya di sini saya telah membuat sebuah dokumen untuk mendeskripsikan program yang telah saya buat. Yang pertama itu ada kilas balik mengenai apa itu Vue.js. Selanjutnya ada konsep dasar Vue yang saya gunakan pada program. Pertama ada data binding, yang kedua ada directive, yang ketiga ada computed property, yang keempat dan terakhir ada voucher. Nah, berikut untuk arsitektur aplikasi yang saya buat ya. Untuk folder utamanya bernama tugas 2 PUT yang di dalamnya berisi dua folder lagi. Yang pertama ada CSS dan folder JS. Untuk CSS saya menamai style.css ya, ada satu file style.css. Dan untuk di JS-nya ada 3 file JS. Yang pertama data bahan ajar yang diberikan pada soal tugas 2 ini. Selanjutnya ada stock app.js dan tracking app.js. Dan di sini saya membuat 3 file HTML. Yang pertama index HTML, selanjutnya stock HTML dan tracking.html. Dan selanjutnya pemeriksaan why binding dan to why binding pada kode. Yang pertama itu untuk one way terdapat class, key, dan value atau pbin class, pbin key, dan p-value. Yang lokasinya terdapat pada stock HTML dan tracking HTML. Dan untuk value itu hanya terdapat pada tracking HTML. Baik, kita akan cek di kodenya. Yang pertama untuk yang class, ini di stock HTML ya. Nah, untuk yang class ini ya, ini merupakan suatu function dari Vue.js juga ya, sebagai one way binding. Di tracking juga ada ya. Selanjutnya untuk key, ini ya, bisa lihat ada di stock dan di tracking ya, menampilkan untuk item code, item judul, item kategori, dan lainnya. Ini merupakan struktur dari Vue.js ya. Di sini saya menggunakan Vue.js dengan CDN karena tampilan HTML-nya masih statik ya, belum connect ke database. Dan pada soal juga di sini diinstruksikan untuk tidak perlu menggunakan template komponen pada Vue.js. Jadi hanya menggunakan CBN aja. Dapat dilihat untuk connect ke Vue.js-nya itu, nah di sini ya, script untuk connect ke CBN-nya. Baik, selanjutnya ada untuk pemeriksaan two-way model. Coba search. Oke. View model ya. Ada untuk filter, ada view model untuk filter kategori, filter UTBJJ. Untuk di tracking itu view modelnya, model untuk hello name, view model untuk luar nama ya. Oke. Selanjutnya untuk mempergunakan kondisional VIF dan VElse, kita coba lihat di programnya ya. Nah, ini untuk VIF, before menjawab soal nomor 1.3 ya.
Ini pada laporan juga telah saya masukkan untuk implementasi data dummy. Di sini saya melakukan sedikit perubahan ya, karena data yang diberikan pada soal itu tidak langsung matching terhadap aplikasi yang saya buat atau struktur JS dan HTML yang saya buat. Jadi untuk bagian atasnya sedikit saya ubah atau disesuaikan agar dapat dijalankan di aplikasi yang saya buat. Nah, ini untuk implementasi pada halaman stok ya. Dengan V4 bisa dilihat untuk V4 ya di halaman stok HTML yang nantinya akan menampilkan item kode, judul, dan lainnya. Selanjutnya sini saya menambahkan status stok dengan kondisional ya. Terdapat pada file stok app.js. Nah, ini untuk implementasinya. Selanjutnya ada implementasi untuk filter dan sort menggunakan computed property. Ada di stok app.js ya. Ini ya, watcher, penggunaan watcher ini untuk menjawab poin 1.4 dan 1.5 ya, penggunaan watchernya. Selanjutnya ada dependent option dengan watcher ya, dari stok app.js juga. Nah, ini bagian bawah, watcher 1 untuk mereset kategori filter ketika UBBJJ diubah, dan untuk watcher 2 untuk log perubahan filter debugging ya, dan watcher ketiga untuk monitor ketika stok menipis itu. Nantinya akan memberikan peringatan ya untuk yang ketiga ini. Kita nanti akan mempraktekannya. Selanjutnya implementasi untuk form tambah data dengan validasi. Untuk add new item ya, menambahkan data dengan validasi. Untuk selanjutnya ada implementasi di halaman tracking ya, untuk auto generate nomor DO atau delivery order. Nah, ini untuk menggenerate secara otomatis nomor DO nya. Selanjutnya ada validasi real time menggunakan watcher ya, ada di tracking.js juga. Nah, ini untuk validasi name, untuk validasi nama tidak boleh kosong. Ini untuk monitor paket selection juga. Selanjutnya ada detail isi paket dengan pisau. Nah, ini untuk menampilkan detail isi paket menggunakan pisau ya. Selanjutnya ada timeline tracking dengan V4 ya. Nah, ini untuk menampilkan detail trackingnya. Oke, untuk implementasi CSS itu terdapat status aman hijau, status menipis orange, status kosong merah, dan modal untuk pop-up edit, timeline untuk tracking perjalanan. Kita akan lihat CSS-nya. Nah, ada untuk button, kita lihat dari atas. Pertama untuk navbarnya, untuk container, untuk section, untuk filter section, dan lainnya ya. Ini saya masukkan di CSS-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ke proses pengetesan aplikasinya ya, atau menjalankan aplikasinya. Nah, di sini untuk tampilan berandanya seperti ini ya. Terdapat pilihan untuk stok bahan ajar dan tracking DO. Kita bisa masuk melalui tombol ini atau dengan mengklik pada navbar di atas ini, sama untuk tracking DO juga. Kita akan mulai untuk mengetes
untuk menu stok bahan ajar ya. Di sini kita akan mencoba menggunakan filternya. Baik, yang pertama kita akan menggunakan untuk memfilter UT daerahnya ya. Sini kan UT daerahnya ada yang Jakarta, ada yang Surabaya, dan Makassar ya. Kita coba tampilkan yang Jakarta. Nah, ini tampil yang Jakarta. Di sini coba untuk filter kategorinya. Di sini kan wajib semua ya. Kita coba membuat filternya menjadi pilihan. Tidak muncul ya, karena tidak ada datanya. Selanjutnya kita untuk status stoknya ya, stok kosong tidak ada juga, menipis muncul, semua status. Kita bisa mereset filter yang telah kita tambahkan juga dengan klik tombol reset filter. Nah, ini untuk peringatan ini itu telah ditambahkan pada kode yang tadi ya, karena terdapat dua bahan ajar dengan stok menipis atau kosong. Nah, ini peringatan ini akan hilang jika tidak terdapat stok menipis atau kosong. Kita coba edit stoknya ya. Banyak stoknya. Pemberitahuan itu dapat silang ya. Selanjutnya di sini juga saya memunculkan untuk catatannya itu sesuai dengan data yang diberikan ya. Kita lihat pada data bahan ajar ya. Nah, di sini terdapat stylenya ya, untuk cover baru itu strong di sini. Tapi di sini saya juga belum sempat untuk mendebugging karena muncul dengan tagnya ya, untuk tag HTML-nya terbawa juga. Tagnya ya, jika di tagnya dihapus itu menjadi biasa gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambah bahan ajar baru ya, untuk menjawab formulir input dan validasi input ya. Saya telah menyiapkan untuk tanya ya. Ya, dan judulnya itu pemrograman berbasis web. Kita akan coba tidak mengisi yang lainnya. Sini muncul keterangan harus diisi ya. Sama. Kan ya, dengan stok kosong karena tadi belum ditambahkan, bisa melalui tombol edit untuk mengeditnya juga. Oh iya, untuk safety stock itu saya telah menambahkan untuk defaultnya itu adalah 10 ya, walaupun tadi belum ditambahkan. Di sini muncul 10. Tambahkan stoknya dengan catatan buku baru. Ya, dari tadi kosong menjadi aman. Baik, kita akan masuk ke menu selanjutnya yaitu tracking DO. Yang pertama itu yang untuk nomor DO itu auto generate ya, sesuai fungsi yang tadi. Selanjutnya NIM. Di sini NIM itu terdapat ketentuan itu harus memasukkan nomor ya, angka, nomor atau angka. Jadi kalau diisikan huruf atau karakter itu tidak bisa ya. Muncul error, muncul pemberitahuan. Coba masukkan NIM saya. Nah, bisa ya. Kalau lebih ataupun kurang dari 9 angka tetap muncul pemberitahuannya ya. Selanjutnya masukkan nama, atau kita coba untuk tidak memasukkan nama, muncul pemberitahuan juga ya.
pemilihan paket. Sini juga sesuai pada data yang diberikan pada soalnya, terdapat 2 paket. Dan untuk tanggal kirim, pada saat memilih tanggal kirim akan muncul date picker ya, memilih tanggal, bulan, dan tahunnya. Total harga itu langsung terset ketika memilih paket bahan ajar ya, jadi tidak bisa kita rubah, ini hanya display saja. Ini kita akan klik buat TO. Nah, sini muncul pemberitahuan bahwa deliver order telah berhasil dibuat, muncul di sini ya. Sini juga bisa mengupdate status perjalanan, akan muncul status diperbaharui ya. Tapi di sini juga saya belum menghandle untuk tombol ini ya, masih terdapat sedikit bug juga. Jika diklik terus itu akan terus muncul. Sama di sini juga ya. Kurang lebih ini untuk fungsi tracking delivery order. Karena datanya masih statik ya, jika kita reload itu akan kembali seperti semula, karena tidak atau belum connect terhadap database ya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari aplikasi yang telah saya buat ini. Mungkin banyak error dan bug yang belum saya perbaiki atau handle ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari penjelasan yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.